dengan ini ya, dengan system thinking. Kalau mau disertasinya Pak Ade itu juga system thinking. Banyak yang ini. Jadi ini latar belakangnya. Jadi harus dimulai dari ini. Oke, ini lokasinya. Jadi di tahun 93 itu proporsi lahan pertanian di daerah tempatnya Pak Tasif sana Parongpong dibandingin 2008. Jadi jumlah lahan perkebunan, jumlah lahan pertanian yang tadinya segini mengecil jadi sekian. Paham? Dan non pertaniannya ini. Jadi rumusan persoalannya ini. Jadi dengan menurunnya jumlah lahan pertanian, jadi non pertanian yang tinggi itu membuat tadi kawasan Bandung Utara sebagai kawasan resapan air itu terganggu. Paham? Iya, iya Bu. Ya longsor, ya ini segala macam ya. Jadi bagaimana agar gangguan tersebut tidak berlanjut, itu yang ingin diselesaikan. Struktur seperti apa yang dapat menjelaskan fenomena peralihan lahan tersebut, kemudian berdasarkan pemahaman butir itu digagas strategi untuk mengerem. Oke? Baik. Berarti di Tujuannya, awal itu harus paham banget ya Bu tentang masalah dasarnya apa gitu ya Bu? ya iya, tadi saya masalah dasarnya cuma lapar karena malam nggak makan, pagi nggak sarapan, pusing, terus minum obat liver yang nggak sembuh. Iya benar. Berarti harus tahu benar-benar apa masalahnya Iya. dan apakah itu masalah atau gejala gitu ya Bu, simptom Iya, atau cuma simptom. Iya benar. Ya benar. gejala Oke, memang Bu. sama-sama pusing. Iya. Muntah mungkin Oke, Bu. karena maknya kambuh kan, Bu. karena ini nggak makan. Iya. Jadi harus merumuskan masalah dulu ya Bu. Ya iyalah, ngapain bikin Iya, itu Bu Helena, nggak jelas. setuju. Yang sering itu judul itu nggak terus masalahnya apa, bingung. Sudah Iya. berapa yang masuk ke saya yang baru, ini kan baru Bu Bonita yang digarap dibantu Pak Tasif dan saya. Yang lain kan nggak jelas permasalahannya, terus saya tanya masalahnya nggak balik-balik, ya wes toh. Nanti kalau nggak ada kemauan percuma Bu. Saya paksa-paksa ditagih-tagih juga nggak ada, nggak akan jalan. Modelnya bilang gitu kok. Iya. Sama, saya membina UMKM selalu bilang simptomnya itu nggak punya modal, nggak ada duit. Enggak, itu simptom, bukan problem. Problem utamanya kemauan. Kalau ada kemauan, nanti modal itu datang sendiri kok. Yang nawarin kerjasama, segala macam. Oke ya, tujuan penelitian ini, metodologinya, tadi system thinking. Why? Karena tadi, kayakan hubungan feedback, terus ini. Jadi pakai archetype, seterusnya. Nah ini kerangka penelitiannya, jadi melakukan ini caranya analisis, struktur. Ini sop merahnya nggak dimakan, Mbak? Iya. Tuh, udah masuk. Ya, ini kan masalahnya begitu. Jadi lahan milik penduduk lokal di Kecamatan Parongpong itu ada yang bukan milik, berkurang karena sudah dijual, terus sampai dan seterusnya. Ini prosesnya ya. Nah ini terus dibikin kosalupnya. Ini kan banyak kok, Bu. Ini BB doang, ini belum dikasih, nggak tahu kenapa nggak kasih nomor ya. Ini, oke? Nah, terus ini submodel menyewakan lahan karena kebutuhan. Nah ini, nah dia terus lihat dari archetype itu, ini ada delay, dia pakai ini, terus solusinya dia bilang, nah ini. Jadi kalau misalnya petani itu dibantu, tadinya kan masalahnya karena duitnya nggak cukup, makanya lahannya dijual. Kalau dia bisa misalnya nilai tambah dari lahannya itu meningkat produktivitas sehingga duitnya cukup, kan nggak dijual ya. Misalnya dikasih bibit melon atau dikasih bibit yang bunga, kalau di sana bunga yang memang dari Belanda yang laku mahal gitu-gitu, ya mungkin jadi, dan seterusnya. Nah ini tadi untuk yang menjual lahan, dikasih solusinya dengan dikasih ini, pengembangnya ada kebijakan pemerintah, daerah sana nggak boleh dibangun, ya pasti nggak akan ada yang beli kan? Halo, paham nggak? Ya, setuju Bu. Ya, paham Bu.
Ya, jadi gitu. Tapi ini kan apa bedanya sama bikin beda karena ini berpikir secara menyeluruh kan tadi sistem tahu penyebab utamanya tadi. Nah, bisa juga produktivitasnya tadi. Nah, dengan cara kebijakan pemerintah lagi, tekanan dari. Jadi kesimpulan peralihan lahan di Parongpong tadi dapat akibat ini terus disebabkan oleh segala macam kemudahan dan itu semua solusinya pemerintah harus menjadikan masyarakat petani sebagai mitra pemerintah untuk bekerja sama menjaga mempertahankan kawasan. Nah gitu Mbak, walaupun ini seolah-olah saran ini klasik tapi didukung oleh model tadi. Kelihatan kalau itu dilakukan tadi corporate farming segala macam ini akan memang nolong. Kan dia butuhnya duit, dia juga nggak pengen sebetulnya lahannya dijual. Tapi kalau dijual bisa beli motor, dia bisa ngegojek, kan gitu. Walaupun sekarang rumahnya jadi kecil, nggak punya tanah, jadi buruh. Kan dia nggak mikir sampai sana. Tapi kalau kita pemerintah dan ini memberikan solusi, nggak apa-apa Pak, jangan dijual. Bapak butuh duitnya berapa, ini saya pinjamin, nanti kalau lunas ini dan seterusnya, bukan minta darat ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau merasa belum terjawab? Oke. Oke. Kita mulai lagi. Kurang. Kira-kira ada merasa ada manfaatnya, bosen atau maaf. Apa cus ya? Mau apa sayang? Wiwi, mau apa Wiwi? Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah sampai sini. Tuh, ini mau lihat? Boleh. Mau ikut? Ya. Jadi ini sudah saya sarankan nonton, mau ditonton lagi atau langsung? Atau Bu, belum share screen Bu, belum share screen Bu. Oh, belum share screen, maaf. Mungkin langsung nonton aja ya, biar nggak bolak-balik. Iya Bu, boleh Bu. Oke, sekarang nanti di share. Wiwi jangan Wiwi. Bentar lagi kok putih. Bentar lagi selesai. Ini gimana share with sound? Di mananya Bu, Mbak? waktu share screen nanti sebelah kiri bawah Bu. Klik share screen kiri bawah ada share sound Bu. Sound ya, sebentar. Gimana ya? Di bawah skip add. Yang di bawah ada share screen. Di bawah share screen. Diklik Bu, share screen-nya diklik, terus nanti nanti ada muncul tampilan sebelah kiri bawah Bu. Screen, bentar. Share sound ya, oke. Connections create a whole, which maybe you've heard of it, are doing it, or you've heard that you should be doing it. Oke, udah What is kelihatan? it, and what does it mean for the senior manager? Let's start by looking at what a system is. A system is any kind of entity that is made up of parts that interact. Together, these parts and their interconnections create a whole, which in turn produces some kind of result. Using a systems perspective is important because it helps us to better understand what helps or hinders the success of health interventions. Here's an example. Meet Suzanne. Suzanne is a senior manager in a large regional health organization. The high rate of obesity is an issue in her community, and she's been mandated to address this problem. Her first instinct is to develop a program to get more people active. But what is realistic to expect from this approach? Systems thinkers believe that viewing a program like this, apart, in isolation of the larger system within which it operates, the whole, tends to ignore other aspects that might influence its potential for impact. Why?
Research tells us that obesity is the result of a combination of many physiological, psychological, social, environmental, and economic factors that all interact with one another. For example, at the individual level, there are issues such as human physiology, exercise habits, food choices, and one's occupation. But beyond the individual, there are other factors at play, such as the local built environment, quick and easy access to junk Jadi mau food, diet and kalau larger dia di food lingkungan industry yang makanan practices, enak-enak such as juga akan trends in terganggu portion terus. sizes, sugar, and fat content. The interaction of all these influences make obesity the product of what we call a complex system. If Suzanne were to use a systems approach, she would realize that relying on simple linear cause and effect solutions for one program would ignore those interactions and likely fail. While Suzanne's staff at the program level have a tendency to think only within the boundaries of their program, senior managers and planners like Suzanne are in a unique position to do what systems thinkers call zooming out. Zooming out considers how other aspects outside of a program's traditional boundaries, both within the organization and beyond, might influence the success of the program. By zooming out and looking at the influence of other interventions, policies, structures, patterns, and norms in the broader system, Suzanne is better able to strategically consider other values and perspectives and the interrelationships among each that may impact obesity rates in her community. In doing so, she can identify more powerful leverage points outside of the program that have the potential to facilitate and support changes in obesity. Leverage points are places within the system that can be tweaked in a way that supports greater impact. For example, are there actions Suzanne and her team might take that could increase the community's access to opportunities for physical activity? While some leverage points are within Suzanne's capacity to change, others will be beyond her control. However, it will still be useful to be aware of these as she plans for the program. Adopting a systems view won't change the boundaries of this program, but it will expand the boundaries of the evaluation. By recognizing the importance of the different perspectives and values of those outside the program and the interrelationships throughout the system, Suzanne can ensure that the evaluation is framed in a way that captures the key boundaries, diverse perspectives, and interrelationships that serve as important leverage points in the system. Of course, Suzanne's budget won't permit an evaluation of the entire system, but she can ensure that any evaluation she commissions will provide her with more strategic direction on how to effectively address obesity within her community. For example, in addition to recommendations for improving the program, the results of the evaluation might indicate opportunities for new partnerships or external policy change. If her community has poor walking and cycling infrastructure, where might she and her team advocate? Or who could they collaborate with to make changes? By asking these questions, Suzanne is finding that using a systems approach helps her focus on the broader issue of obesity in her community instead of a single program in her organization. She gains a better understanding of what external factors are influencing the program's success and can set more reasonable expectations of what it can accomplish. She's also learning what needs to change both within and outside of the program to better maximize her organization's effectiveness. Many now believe that a systems approach holds the most promise for addressing complex health problems like obesity, which is not only good for Suzanne, but good for everyone. Oke, jadi jelas ya tadi. Listen to English but don't understand anything? Learn first, forget later. These are all. Now I'm very confident because I hear the topics that related to everyday life. Oke. Nanti bentar lagi Uti selesai ya.
Presentasi. Ntar kok ini saya ntar ya, ngeluarin itunya kok. PPT-nya yang tadi. 5 Juni. Nih. Sudah sampai sini. Nah. Oke. Ada pertanyaan? Jadi tadi yang disampaikan bahwa berpikir sistem itu untuk program diet saja. Kalau berpikir sistem tidak hanya sekedar mengurangi makan, tapi secara psikologis, fisiknya memang, jadi kan ada orang yang diet sampai sakit. Nah, terus secara psikologi juga lingkungan juga harus mendukung, social environmental, jangan sudah tahu ibunya lagi diet. Saya ingat nenek saya tuh jantung nggak boleh garam, jadi kita semua ikutan makan yang garamnya sedikit sehingga bisa tetap makan bareng gitu. Itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau fokusnya hanya menurunkan berat badan tanpa melihat, terus kalau dia tinggal di kompleks yang memang merangsang untuk makan enak ya akan susah ya. Jadi kalau kita dasarnya tadi hanya linear thinking, artinya linear saja berat badan diturunkan supaya beratnya saja yang turun, tidak memikirkan hal-hal yang lain sebagai boundary-nya yaitu intervention policy dan lainnya, maka dia keberhasilannya akan rendah dan itu semua dievaluasi dengan membuat komunitas, dia ikut komunitas penurunan berat badan, kemudian segala macam dengan bersepeda dan segala macamnya tentunya akan membuat semangat dia mengurangi berat badan dan semuanya secara integrasi akan lebih berhasil. Itu kira-kira dari berpikir sistem. Bisa dilanjut atau ada pertanyaan? Oh, itu ada yang ngechat apa Mbak? Bacain Mbak. Oh iya Bu, tadi ini Bu Susana Ani mohon izin duluan Bu, ekoenzimnya meledak katanya dapurnya banjir harus beberes. Waduh. Oke, ya mudah-mudahan. Jadi mengapa diperlukan model? Itu jelas karena kita butuh, karena otak kita kadang-kadang nggak cukup kalau sudah saling terkait tadi gini dampaknya seperti apa, itu kira-kira ya model itu bisa secara ya. Ini contoh saja waktu WHO menyarankan membasmi malaria zaman tahun 50 pakai DDT. Ternyata dalam itu banyak hubungan yang kompleks. Kita lihat saja, ini nggak usah videonya kan kemarin sudah bisa kita lihat bahwa DDT disemprotkan itu tidak hanya menyembuh nyamuk, tapi juga parasit yang makan urat bulu maupun pemakan kadal seperti kucing ikut mati. Akhirnya si tikusnya juga merajalela, ulat bulu merajalela sehingga di sini atap rumah yang dari jerami ini dimakan ulat jadi ikut ini. Kemudian si kucing juga karena makan yang terkontaminasi DDT ikut mati, tikusnya merajalela. Jadi sakit pas yang merajalela. Selain itu pencemaran DDT-nya ke air, ke air susu dan sebagainya. Sehingga ini kalau tadi tidak terpikirkan seperti itu, ini tadinya membasmi DDT, ini S ini sama dengan same direction, sama dengan positif, O itu opposite, jadi sama dengan negatif. Ini cara lain. Yang ini juga terjadi pencemaran air susu, kemudian ini penyakit pes karena tikusnya banyak, dan sini ulat bulu yang rumah-rumah pada roboh. Jadi di sini bisa tergambar bahwa untuk penanganan wabah malaria ternyata menimbulkan banyak disaster yang lain. Nih. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi data yang kita lihat itu tidak hanya data matematik, kalau berpikir sistem itu juga termasuk di sini yang penting itu model mental, pengalaman orang, dan sebagainya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Halo. Ini saya buat cepat, karena saya nanti akan akhiri di co-flow ya.
Ini sudah sering saya sampaikan, kalau ada yang masih ingin ditanyakan, ya intinya bahwa model dengan system thinking itu tidak mengenal independent variable dan dependent variable, terus tidak dikotomi kualitatif ataupun kuantitatif, itu intinya. Dan semua penelitian kita harus diawali dengan persoalan, kita bikin hubungan sebab akibat, kita buat CLD, kita bikin flow diagram, baru dilakukan analisis. Ini dasarnya konseptual, bisa survei orang yang sudah, atau bertanya, atau juga pengalaman. Dan di sini adalah masalah teknisnya. Ini yang saya tawarkan, bisa lewat Pak Juliadi, Judi, dan sebagainya, dikontak saja untuk paham ininya. Jadi beberapa pengertian dasar, ini monggo difoto saja, apa itu model, fenomena, struktur, dan problem. Ini ada di bukunya Pasas tahun 2004. Yang gambar wayang depannya. Jadi hal yang perlu diperhatikan, jadi mempelajari system thinking ini perlu perubahan paradigma berpikir, kemudian bukan sekedar model menggunakan software, terus tidak mengenal dikotomi tadi kualitatif ini maupun mixed method, tidak mengenal independent variable dan dependent variable, tapi interdependent relationship, penyederhanaan dunia nyata. Jadi bukan penyederhanaan, tetapi adalah deskripsi atau struktur gambaran satu fenomena yang dinyatakan dalam bentuk media yang dapat dikomunikasikan. Jadi model dibangun untuk mengenali struktur dan perilaku dari permasalahan yang diteliti menggunakan model mental, written database, dan numerical database. Ini tadi yang Mbak punya, bahwa ini itu struktur, ini itu unsur-unsurnya. Bisa jadi unsur ini berupa submodel juga. Jadi kalau kita mau meneliti jumlah perusahaan yang taat, ya bisa naik turun terhadap waktu, dan struktur itu pasti ada keputusan manusianya berdasarkan satu kaidah ataupun hukum alam yang tidak terbantahkan. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, simbol yang akan digunakan dalam pemodelan dinamika sistem itu ini. Nah, ini satu-satu. Ini stok, pakai Vensim. Ini flow. Ini flow out, ini flow in. Nah, stok ini juga bisa juga ada gambaran ini kalau input masuk keluarnya cuma satu, ada inflow outflow digambar bareng, tapi ini kalau saya sarankan jangan bikin bingung, mendingan satu-satu seperti ini. Kalau dua ya bolak-balik aja, ada masuk ada keluar. Oke, itu lebih mudah dikomunikasikan. Terus ya ada auxiliary, itu misalnya ada konstanta, ada table, yang ada delay, ini tanda-tanda yang di ini. Monggo kalau mau difoto. Baik, icon use. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi stok itu sebenarnya kumulatif ininya. Nah, sekarang masuk ke tahapan pengembangan model, itu selalu problem definition tadi, nanti konseptualisasi, kemudian model testing. Ini tahapannya, ini contoh pengujian model tidak mungkin sama persis, itu ada yang diuji strukturnya, bisa diuji perilakunya, bisa diuji implikasinya. Kita lagi uji ya. Ini pengujiannya macam-macam, ada verifikasi parameter, kondisi ekstrim, kemudian konsistensi, gambaran umum, dan perilakunya itu ini yang diuji. Nah nanti, nah ini contoh. Ini model penularan penyakit. Ininya apa? Buat exogenous, masih infectivity sama contact rate-nya. Kita lihat bahwa ini bisa menirukan tuh jangka pendek, 77 hari. Tapi selanjutnya modelnya naik, aktualnya turun. Berarti kan nggak sesuai. Deviasinya gede banget. Kenapa? Karena model ini, jadi kalau model sistem dynamic itu nggak bisa dibenerin angka-angkanya, dimain-mainin. Jadi harus ini namanya struktur, ditambah unsur ini, tambah struktur ini. Yang terjadi dari unsur media, attention, terus karena dalam dunia nyata, ya dengan dibilang daerah sana sedang merah, hijau, biru, kita akan mengurangi untuk berkunjung ke sana maupun
Kalau lagi kuku mulut atau flu burung ya nggak makan ayam dan sebagainya. Jadi ini dibuat endogenous, kita lihat. Nah, model jadi sesuai. Nah, kalau model sudah divalidasi seperti ini baru bisa digunakan untuk simulasi kebijakan. Jadi kebijakan dan jadi kalau ada tujuan itu lewat strategi, beda ya antara kebijakan dan strategi. Sedangkan kebijakan itu adalah untuk menciptakan tadi, untuk diungkapkan dalam bentuk policy dan sebagainya. Oke, dan analisis itu tentang buatnya, berapa besarnya dan bagaimana, kapan dilakukan. Yang saya sering contohkan, mau orang dapat borongan untuk nikahan, butuh modal, dikasihnya masih belum cair, ya pengantinnya sudah keburu bulan madu, peluangnya hilang. Dan di sini bahwa kenapa kita tadi bentuk dengan model, karena dengan model disimulasikan kita bisa memahami dunia nyata yang kita tidak mampu menggambarkannya melalui model mental. Baik, ada pertanyaan? Ini tadi sudah saya loncat dengan ini yang sesuatu yang baru. Setelah ini nanti kita beri co-flow structure. Jadi di dalam dunia nyata misalnya kita merekrut seseorang, ada yang karyawan baru, karyawan pengalaman, karyawan ini, kita mau memberi qualifier produktivitasnya. Mestinya beda-beda kan? Atau sekarang aja yang ikut serta di sini ada yang baru pertama kali, ada yang sudah sering, ada yang sudah sebetulnya sudah mahir, membantu saya untuk meluruskan. Kalau sesekali Pak Tasif ikut itu kan tidak ingin belajar, tapi ingin membimbing saya atau meng-guide saya kalau salah diluruskan. Paham? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Pesertanya kan sendiri, tapi qualifiernya kan beda-beda. Bagaimana Ya, kita menggambarkannya dalam model? Jadi kalau ini ada stok tadi, peserta sekarang, ada inflow, ada yang masuk. Tadi pertama itu cuma 7 orang, kemudian ada yang keluar, sekarang jadi 20 berapa Mbak? 20 ya? Ini 20, Bu. Hah? 20. 20, Bu, sekarang, Bu. Berarti 20. ada yang masuk, ada yang keluar. Ini kan jumlah peserta. Tapi atribut increase dari pemahamannya kan beda-beda ya. Ya. Nah, ini Iya, beda-beda. jadi ini yang namanya co-flow. Ada flow tentang atributnya, tadi pemahamannya, misalnya ini ada flow tentang pesertanya. Terus misalnya di sini ada konstruksi rumah gitu, ada yang rumah yang dihancurkan, ada yang dikonstruk, nambah rumahnya, tapi kebutuhan energinya kan ada kebutuhan marginal, artinya makin banyak rumah yang dibangun tentunya menambah jumlah kebutuhan energi kan? Iya enggak? Iya. Iya. Tapi di sini Iya, punya setuju, Bu. mekanisme sendiri, kebutuhan energi juga ada increase moment. Kalau kita mau menghitung energy intensity, itu adalah dua struktur ini yang dipertemukan dan masing-masing ini saling terkait, tapi dengan strukturnya masing-masing. Paham? Ini yang dimaksud dengan co-flow, generic structure-nya. Silahkan di ini. Nah, nanti kenapa saya ajarkan ini pada saat kita mau tadi mengkaji ketaatan perusahaan, itu ada ketaatannya sendiri, ada jumlah perusahaannya kan? Jumlah perusahaannya kan bertambah. Tapi ketaatannya itu kan atributnya juga beda-beda kan? Ada yang langgar, ada yang tadinya melanggar, ada jadi nggak melanggar. Ya itu. Jadi strukturnya harus dibentuk co-flow. Izin bertanya, Bu. Monggo. Apakah co-flow ini adalah model awal? Lalu pertanyaan kedua, apakah model CLD itu adalah bisa dari kumpulan dari CLD yang misalnya punya plan, jadi plan sederhana digabungkan menjadi CLD besar? Iya, sekali lagi tadi pertanyaannya, jadi bukan gabung bahwa kita membangun CLD itu berdasarkan masukan dari banyak CLD atau model orang, iya. Tapi sekali lagi, model yang kita bangun itu tergantung tujuannya. Baik. Nah, tujuan itu butuh yang mananya, kan nggak semua unsur dipakai, gitu.
Tapi bahwa dia diinspirasi oleh model yang ada, boleh. Izin Bu, izin Ya. dong. Sekali lagi aja Bu, jadi co-flow structure itu adalah? Ya, kalau itu ada co-flow adalah struktur. Ini juga Oke. struktur. Struktur antara yang saling terkait antara si stoknya terhadap atributnya. Misalnya stoknya kita peserta sekarang, terhadap atribut adalah pemahaman tentang SDST. Itu atributnya. Paham? Iya, baik Bu, baik. Ya. Atau ini rumah yang sedang dibangun, ada rumah yang dihancurkan kan, jumlah rumah dalam satu kecamatan atau satu wilayah, sama kebutuhan energinya. Kebutuhan energi itu digambarkan oleh struktur sendiri karena rumah yang dikonstruksi bertambah, ini bertambah, ini berkurang, ini berkurang. Punya struktur masing-masing. Oke? Iya Bu, paham Bu. Nah, sekarang contohnya lagi, misalnya kerapatan tanaman. Misalnya kita punya ini kan hutannya tetap kan, kalau dia ditebang, tanahnya kan nggak hilang. Hutannya kan nggak hilang, atau ya hutan, paham? Hutannya kan tetap itu aja, kecuali hutannya memang dialih fungsikan ya. Ini kalau ada penebangan liar, yang hilang kan tanamannya kan, pohonnya kan. Ya, pohonnya bukan nama hutannya. Bukan hutannya yang hilang. Iya, baik. Kita sering bilang hutan, tapi beralih dia dari primer, kalau kerapatannya segini jadi sekunder karena kerapatannya tinggal sekian. Itu kan kita memberi label dia ya. Jadi ini kalau kita gambarkan, ini kalau ada hutan primer, dia beralih menjadi hutan sekunder, kemudian dia beralih lagi ke pemukiman dan segalanya. Paham? Nah, di sini ini ada pohonnya, itu pohon kalau dia dialihkan itu dia akan ditanam atau mau reboisasi atau ini apapun namanya, ada kerapatan normal yang nanti ada penebangan. Nah, ini kita modelkan kalau ditebangnya antara yang ditanam sama yang ditebang berimbang, dia kira-kira jumlah pohonnya kerapatannya tetap nggak? Ya, jumlah pohonnya tetap sama, tergantung kalau ininya berkurang ya dia makin rapat ya. Lihat, kalau dia jadi hutannya sendiri mau penebangan liar, mau penebangan liar satu itu enggak ini, atau penebangan berimbang, ini lahan ininya enggak berkurang, ya artinya berkurangnya karena dipakai yang lain, artinya dia punya dinamika seperti ini, paham? Ini berkurang karena beralih fungsi ya Bu? Hah? Iya, karena dia beralih fungsi berkurangnya. Sedangkan pohonnya, kalau dia penebangan liar, penebangan berimbang, dia pohonnya tetap yang atas ini di sini, nggak berkurang. Sedangkan kalau penebangan liar satu, artinya ini ya pohonnya akan berkurang. Kalau liar dua itu makin banyak penebangannya ya, nggak berimbang, makin sedikit. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi itu, kerapatannya ini tadi, kalau penebangan berimbang itu kerapatannya naik, makin padat. Karena dia antara yang ditanam sama yang ditebang berimbang atau malah sedikit ya. Kemudian kalau dia penebangan liar satu seperti ini, penebangan liar dua akan. Nah, ini ada pertanyaan dulu nggak? Sini. Ini juga co-flow. Ini hutannya kalau dia beralih ya kudu ditanam karena dia kan dari primer jadi sekunder, tentunya kurang ya, primer ini sudah karena kerapatannya berkurang ya ditanam ulang kan gitu. Tapi ya begitulah kira-kira. Tapi dia kan istilahnya nggak mungkin mengembalikan hutan walaupun kerapatannya sama dengan primer, namanya tetap hutan sekunder. Izin bertanya ya Bu? Ya boleh. Jadi kalau melihat co-flow ini dari awal, boleh nggak kita menyimpulkan bahwa kelihatannya seperti ada dua model di situ ya Bu ya? Yang satu misalnya tadi dua struktur ya. Ini dua satu struktur. Model. Iya dua struktur ya Bu. Ya struktur bisa banyak ya. Satu model itu ratusan struktur. Saya bikin yang fantasif buat LCDI itu 6.000 struktur. Itu kembali kepada permasalahannya atau tujuannya ya Bu ya? Iya betul dan seberapa detail yang diinginkan. Iya. Kedetailannya. Tapi hasilnya mau detail sama ini kurang lebih sama, hanya ya keiniannya. Nah ini contoh lagi co-flow
antara kalau kita merekrut, itu baru graduate recruit baru, kemudian dilatih, baru selesai pelatihan itu jadi train engineer kan. Kalau selesai ya tambahin pengalaman ini, terus dimagangkan, dia jadi engineer yang berpengaruh terhadap experience. Oke? Ini Ya, proses. Tadi baru masuk ini bos. Ya, nah, sedangkan ini co-flow-nya dia kalau baru direkrut itu increase productivity-nya melalui hiring, itu jadi productivity dari rekrutmennya hasilnya. Kalau kita milihin orang-orang yang top, ya tentunya productivity rekrutmennya bagus. Hasil dari productivity recruitment ini, productivity yang dilakukan lewat training, itu selesai ini. Kita dapat productivity train engineer, dan seterusnya. Terus ini dari sesi magang segala, dan productivity acquisition jadinya productivity of engineer with ini. Yang kalau kita mau lihat productivity dari perusahaan adalah jumlah dari ini, ada yang baru tadi, yang menengah, ada yang sudah tuntas magang. Paham? Jadi antara ini sendiri tapi ada kaitannya. Ini co-flow-nya. Paham? Jadi ini sesuatu yang baru yang sering dilupakan pada saat membuat mau disertasi, mau ini yang bukan dibimbing Pak Tasrif tuh seringnya cari gampangnya. Dilabelin terus difaktor aja di sini exogenous. Kalau endogenous seperti ini. Karena ini beda banget hasilnya. Paham? Atau bingung? Enggak, Bu, paham, Bu. Ya. Dan nanti co-flow dari ketaatan di dalam perusahaan yang nanti kita bahas minggu depan adalah ini. Jadi ada perusahaan yang perlu diawasi, kemudian dari segala aspeknya nanti dia berco-flow jadi pertambahan perusahaan yang mau diawasi terhadap ketaatannya. Jadi ketaatan itu satu struktur sendiri, perusahaan yang mau diawasin satu struktur sendiri. Begitu kira-kira. Ada 10 menit ingin bertanya, silahkan. Nanti minggu depan kita akan masuk ke pemodelannya. Kita akan bahas mulai dari awal secara bertahap. Ini saya glance cepat ya, problem definition-nya, konseptual mulai dari pengertiannya, ketaatan kepatuhan itu apa. Jadi benar-benar boleh dilihat ini tidak data angka ya, lebih ke arah cerita. Nah, ini programnya seperti apa, ada angkanya sebagai ini, terus apa yang dimaksud dengan penaatan terhadap lingkungan, ada nanti di label biru merah, kriterianya apa. Nah, ini nanti bangun modelnya. Dari model-model ini ada pengawasnya sendiri, ada hasil pengawasannya, kita lihat nanti kita simulasikan kebijakannya kalau ini naik, turun. Nah, ini nanti yang kita hasilkan, jadi bisa kita lihat, bisa kalau dananya disunat dan sebagainya, kita bisa main-main. Itu yang nanti minggu depan akan saya sampaikan. Baik, terima kasih. Sampai di sini paparan saya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau silahkan. Bu, tema minggu depan, Bu, apa jadinya, Bu? Jadi yang ini bikin modelnya. Tadi kan belum di ini satu-satu. Ya, tapi saya selalu ulas. Jadi untuk yang baru tahu apa itu berpikir sistem. Iya, Bu. Okay? Baik. Baik. Baik, terima kasih. Oke, Bu. Iya. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, maaf lahir batin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih Bu Ina. Terima kasih Bu Ina. Nanti rekaman akan diolah sama Pak Ade, akan masuk ke IG channel ya di YouTube. Oke, Bu. Ya. Lalu juga ada di bagus, Bu. Iya, tapi dipotong ya, luar biasa Pak Ade, terima kasih ya effortnya dan cintanya beliau untuk mensiarkan SDST. Makasih Pak Repto, monggo dan Bapak Ibu sekalian, terus terang saya butuh masukan bisa lewat WAG karena kadang-kadang bingung materi apa yang perlu saya sajikan, tapi ya saya selalu mencari hal-hal yang
yang memang penting seperti ini co-flow tapi mudah dicerna. Nah, itu yang nggak gampangnya di situ, mencari contoh yang gampang dipahami. Seperti tadi kerapatan hutan kan gampang ya, artinya kalau ditebang terus ini ya pasti nggak rapat. Baik, itu saja. Terima kasih. Sehat selalu. Sampai Ya, jumpa. Bu Ina, ya terima kasih banyak Bu Ina, teman-teman semua, Bapak Ibu sehat-sehat semua. Terima kasih Bu Ina. Sama-sama. Sharingnya Bu. Ya, silakan Mbak di end bareng-bareng aja. Ya, saya end kan ya Bu. Ya, Terima terima kasih Bu Bonita. Selamat sore Bapak Ibu semua. Iya, terima kasih Bu Ya, Helena. sama-sama. Mari Bu. Ya, Ya. mari.